Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Lagi dan lagi Sintayong membuktikan bahwa dirinya memang pelatih kelas dunia. Setibanya Sintayong untuk melatih tim nasional Indonesia di 3 level kelompok umur, sudah banyak sejarah yang ia ciptakan bersama tim nasional Indonesia. Rasanya tidak perlu Mimin jelaskan lagi pencapaian luar biasa yang ditorehkan Sintayong sepanjang melatih tim nasional Indonesia di 3 level kelompok umur yang ia latih tersebut. Yang terbaru, kejeniusan Sintayong bahkan berhasil mengantarkan tim nasional Indonesia melaju ke babak semifinal setelah di fase perempat final mengalahkan negaranya sendiri Korea Selatan melalui drama adu penalti. Dengan kemenangan ini pula, Sintayong mengakhiri kutukan Indonesia jika bertemu Korea Selatan selalu kalah. Berbicara mengenai laga tim nasional Indonesia melawan Korea Selatan di fase perempat final, ada banyak kejadian-kejadian menarik yang mengiringi jalannya pertandingan kemenangan Indonesia di babak perempat final tersebut. Yang pertama, gol perdana Rafael Strike jadi kebobolan perdana Korea Selatan di Piala Asia kali ini. El Clemar Rafael Strike berhasil membuktikan bahwa dia adalah striker murni. Gagal mencetak gol selama babak penyisihan berlangsung. Rafael Strike justru 2 kali menjebol gawang baik Jumbong. Berikutnya ada kejadian yang berkaitan dengan VAR. Wasit VAR Catherine Jesuits terpaksa mengingatkan Son Evans atas keputusannya dalam memimpin pertandingan. Gol Korea Selatan di menit ke-8 akhirnya dianulir karena sudah terkena jebakan offside. Berikutnya ada fakta unik dari bek Indonesia Komang Teguh Trisnanda. Komang Teguh menjadi top skor timnas Indonesia bukan hanya dari gol yang dicetaknya ke gawang lawan, tapi juga ke gawang sendiri alias gol bunuh diri. Sundulan Komang Teguh yang seharusnya membuang bola justru terpantul ke arah gawang yang membuat Hernando Ari gagal menjangkaunya. Komang Teguh telah menciptakan 2 gol untuk tim nasional Indonesia U23 di laga Australia dan juga Yordania. Gol ketiganya justru gol bunuh diri ke gawang Hernando Ari pada menit ke-45 di laga tersebut. Berikutnya dari sisi kartu. Nampaknya di fase perempat final kali ini terjadi hujan kartu merah. Hampir di semua laga perempat final ada kartu merah yang keluar dari saku sang wasit. Di pertandingan perempat final antara tim nasional Indonesia berhadapan dengan Korea Selatan, wasit Son Evans tidak hanya memberikan kartu pada pemain Korea Selatan Lee Young-joon, akan tetapi dia pun sempat mengambil keputusan ekstrim dengan mengusir pelatih kepala Korea Selatan Hwang Sun-hong dari bench akibat ketidakpuasannya terhadap keputusan sang wasit. Selain dari sisi wasit, hal yang menarik disorot ketika adu penalti dari kedua tim. Sebanyak 9 pemain dari kedua tim seluruhnya berhasil menjebol gawang satu sama lain. Sampai akhirnya ada momen di mana tendangan penalti Justin Hubner yang berhasil dihalau justru diulang karena kiper Korea Selatan maju lebih dulu dari garis gawang. Justin Hubner pun mengulang tendangan penalti dan berhasil mencetak gol. Giliran Hernando Ari yang berhasil menghalau tendangan Kang Sung-hyun, namun Arhan Fikri gagal mencetak gol karena tendangannya terlalu melebar. Sisa penalti sampai pada 2 kiper yang saling beradu penalti.
sampai akhirnya Hernando Ari menepis tendangan Lee Kang-hee. Pratamaran yang menjadi penendang terakhir pun berhasil menjebol gawang Korea Selatan, sekaligus memastikan kemenangan tim nasional Indonesia U23. Kemenangan tim nasional Indonesia U23 atas Korea Selatan ini membuka langkah Sintayong untuk membawa skuad Garuda Muda lebih tinggi. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia U23 tidak hanya melaju ke babak semifinal Piala Asia U23, tapi juga berpeluang menembus Olimpiade 2024 Paris. Seperti diketahui, 3 terbaik Piala Asia U23 otomatis mendapatkan tiket ke Olimpiade. Sedangkan posisi terbaik keempat melakoni laga playoff Olimpiade melawan Guinea. Sebaliknya, bagi Korea Selatan, kekalahan dari tim nasional Indonesia membuat mereka sekaligus gagal ke Olimpiade Paris 2024 tahun ini, yang membuat mereka pertama kalinya dalam sejarah sepak bola mereka gagal lolos ke ajang Olimpiade. Di samping rasa senang dan gembira karena berhasil menembus babak semifinal bersama tim nasional Indonesia, di sisi lain Sintayong tentu merasa sedih melihat negaranya harus tersingkir lebih awal di ajang Piala Asia U23 2024 kali ini. Bagaimana menurut kalian football lovers? Jika harus diukur dengan angka berapa yang kalian berikan untuk profesionalisme Sintayong? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.